بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dua ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menegakkan agamanya dan di dalam menampakkan kebenaran jalan para nabi dan para rasul. Dua ketentuan ini berjalan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil di dunia dan di akhirat. Sebagaimana orang-orang yang berada di atas kebenaran ditampakkan kebenarannya di dunia, demikian pula akan ditampakkan kebenarannya di akhirat. Karena itulah syariat kita ini yang bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas pembedaan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang manis dan yang pahit, antara yang baik dan yang buruk, antara jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Al-Quranul Karim disebut dengan nama Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi peringatan untuk semesta alam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dirinya di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, wa Muhammadun farqun bainan nas. Sebagian ulama ada yang mendhabat bacaannya wa Muhammadun farraqa bainan nas. Nabi Muhammad itu adalah pembeda manusia. Boleh dibaca dan Nabi Muhammad itu membedakan manusia atau memecah manusia. Karena beliau membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan
antara keimanan dan kekafiran, membedakan antara yang manis dan yang pahit, membedakan antara mukmin dan kafir. Maka ini adalah jalan di dalam beragama. Suatu hal yang pasti Allah akan tampakkan di dunia dan akan selalu jelas di akhirat kelak. Karena itu orang-orang yang menampakkan kebenaran selalu terjaga pada setiap masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Terus menerus akan ada. Walaupun mungkin di suatu saat, di suatu masa tidak kelihatan atau lemah, tapi bukan artinya tidak ada sama sekali. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka ataupun orang yang menentang mereka hingga datang ketentuan Allah, hingga datang hari kiamat. Antara dua golongan akan terlihat jelas nanti kondisi dan keberadaannya pada saat menghadapi sakaratul maut. Siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Antara dua golongan akan jelas kedudukannya masing-masing ketika melihat di mana tempatnya di alam kubur. Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan atau orang yang mendapatkan siksaan di alam kubur. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ada dua golongan. Ada ashabul yamin dan ada ashabus shimal. Golongan kanan dan ada golongan kiri. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Di ayat yang lain, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Di ayat yang lain, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang di hari itu membuat ada yang menangis dan ada yang tertawa. Yang hak itu akan ditampakkan pada hari kiamat. Demikian pula yang batil akan ditampakkan. Ini sebuah ketentuan pokok di dalam syariat, hal yang Allah Subhanahu wa taala telah pastikan untuk hal tersebut. Ketentuan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong para rasulnya dan orang-orang yang beriman bersamanya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami di kehidupan dunia. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu pada hari kiamat. Di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabi dan para rasul dengan ayat, bayinat, dengan kejelasan-kejelasan, bukti-bukti dan argumen yang di bahasa umum disebut dengan mukjizat-mukjizat. Sebagaimana para nabi dan para rasul itu ditampakkan dari kebenarannya dan kebenaran apa yang mereka ucapkan di kehidupan dunia. Karena itu sejumlah umat menantang para nabi dan para rasulnya
Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka bagaimana kerasnya siksaan dan azabnya. Sebagaimana di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Karena itulah pada hari kiamat terjadi berbagai kejadian-kejadian yang dahsyat, perhara-perhara yang sangat menakutkan ketika manusia dikumpulkan di hari yang sangat dahsyat itu. Mereka keluar dari kubur-kuburnya, dikumpulkan kepada mahsyar. Pada mahsyar adalah bumi selain daripada bumi yang telah ada ini, bumi yang telah diganti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari itu, hari kiamat itu adalah hari ketika bumi diganti selain daripada bumi yang ada, sebagaimana langit-langit diganti selain daripada langit-langit yang ada. Disitulah manusia berkumpul dari awal hingga akhirnya. Matahari didekatkan di atas kepala, hanya sejarak 1 mil saja. Ada 2 penafsiran para ulama akan makna 1 mil di situ, yang mereka pahami dari teks hadits. Ada yang mengatakan bahwa mil itu adalah jarak yang dikenal di tengah manusia. Kita kenal ada mil darat, ada mil laut, jarak sekitar itu. Tidak lebih daripada 1,8 kilo. Dari mengatakan 1 mil itu adalah besi celak yang dimasukkan ke dalam celak. Dan itu paling panjangnya hanya sejengkal saja. Dan itu yang dibahasakan oleh bahasa orang-orang umum, bahwa matahari didekatkan sejengkal di atas kepala. Asal usulnya dari riwayat itu. Yang jelas matahari didekatkan dengan sangat dekatnya. Pada hari kiamat yang satu harinya, di dalam Al-Quran ada yang disebut hari kiamat itu seperti 50.000 tahun. Ada yang disebut seperti 1.000 tahun. Satu hari kalau dikatakan 50.000 tahun, matahari itu di atas kepalanya. Satu harinya dihitung 50.000 tahun. Manusia berkeringat sesuai dengan tingkatan amalannya. Disinilah terlihat kebenaran dakwanya para nabi dan para rasul. Disitulah terlihat kedudukan orang-orang yang beriman. Maka di antara mereka ada yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan panas sama sekali. Di antara mereka ada yang berkeringat, tapi keringatnya sedikit. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke lehernya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Saking dahsyatnya hari itu, ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Jenjang dan derajat manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan keteguhannya dan bagaimana dia menggigit kebenaran itu dan mengikuti para nabi dan para rasul. Itu akan ditampakkan pada hari kiamat. Demikian pula di berbagai kejadian, dari pembagian catatan-catatan amalan pada saat dihisab, kemudian ditentukan di kanan maupun di kiri. Lalu yang paling pokoknya yang menentukan ke surga atau ke neraka. Ke surga atau ke neraka. Termasuk pembahasan yang kita akan kaji pada saat ini terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan yang membedakan dan akan menampakkan yang hak itu sebagai suatu hal yang hak dan kebatilan adalah sebuah kebatilan. Di telaga kelak akan kelihatan siapa pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya dan siapa yang sebenarnya dia adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dunia ini
dia mengaku-ngaku ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini pembahasan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pembahasan yang sangat penting. Bagian dari keimanan yang sangat agung. Di dalamnya terdapat makna-makna yang sangat besar. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa perlu kita bahas tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada beberapa sebab untuk hal tersebut. Sebab yang pertama, bahwa keimanan akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di padang mahsyar, itu dari perkara gaib. Dari perkara gaib. Dan juga bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Maka seorang yang mempelajarinya, meyakininya, beramal untuknya, maka itu adalah bagian dari keimanan kepada yang gaib, bagian dari keimanan kepada al-ghaib, dan bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Dan dimaklumi bahwa keimanan terhadap hari akhirat itu adalah salah satu rukun dari rukun iman. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal iman?" Apakah itu iman? Kata beliau, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dari keimanan kepada hari akhirat adalah mengimani akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah letak indahnya keimanan dan nikmatnya keimanan itu serta manisnya keimanan, di mana seorang apabila masuk di dalam cabang-cabang keimanan, apalagi hal yang merupakan rukun-rukun dan perkara yang membenarkan keimanan tersebut, dia akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya dari keimanan tersebut, dan akan terarah dari kehidupannya. Ada fokus yang dia berjalan kepadanya. Ada tujuan dia hidup di atas muka bumi ini. Dan ada pijakan-pijakan kuat untuknya di dalam kehidupannya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita membahas pembahasan tentang telaga ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau sebuah surah khusus menjelaskan tentang telaga. Itulah surah yang merupakan surah terpendek di dalam Al-Quran. Hanya berisi 3 ayat saja. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Iya, dan Al-Kautsar itu adalah telaga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang telaga ini dalam hadits-hadits yang sangat banyak sekali. Hingga sebagian ulama mengatakan ada sekitar 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadits tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama yang lainnya ada yang menyebutkan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang telaga itu jumlahnya sampai 80 orang sahabat yang meriwayatkan. Dan ini hadits disebut dengan nama hadits mutawatir. Suatu hal yang dipastikan keabsahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya. Dan sangat banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankannya. Jadi kalau keadaannya seperti itu, maka kita juga harus punya perhatian yang baik terhadap keyakinan yang besar ini.
keyakinan seputar adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang menyebabkan seorang itu di dalam kehidupannya dia selalu berjalan dengan sangat cepat, sangat bersemangat di dalam hidupnya. Karena ada hal yang dia dambakan. Dia ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah benar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan dia di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini adalah makna yang sangat agung sekali. Karena itu pembahasan tentang telaga ini dikaji oleh para ulama di dalam buku-buku akidah. Buku-buku tentang keyakinan, tentang i'tiqad. Dan ini sebab yang ketiga dari pentingnya pembahasan ini. Karena keyakinan tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari usul mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Dari pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang disepakati dari masa ke masa. Disepakati dari masa ke masa. Iya. Keyakinan yang terwarisi. Keyakinan yang terwarisi. Dan dimaklumi bahwa para ulama ahli sunnah kalau mereka berbicara tentang pembahasan keyakinan, pembahasan akidah, maka pembahasan mereka itu dibangun di atas dua garis besar. Garis besar yang pertama, mereka membahas keyakinan-keyakinan yang terkait dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Dan ini telaga, keimanan akan adanya telaga Rasulullah di padang mahsyar adalah bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Salah satu dari rukun iman yang 6. Garis besar yang kedua di pembahasan akidah di kalangan para ulama, mereka menyebutkan pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara ahlul haq dan ahlul batil. Ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Iya. Dan telaga ini dari perkara yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Karena orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya telaga sama sekali. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Sebagaimana orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah, mereka menyimpang dari sudut yang lain. Mereka anggap bahwa yang terusir dari telaga itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka lah yang terusir dari telaga itu. Karena itu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dalam sebagian hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, apakah kamu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga? Kata beliau, iya. Banyak kali saya dengar, bukan cuma 2 atau 3 kali. Banyak kali saya mendengarnya. Kata beliau, faman kadzdzaba bihi fala saqahu Allahu minhu. Siapa yang mendustakan adanya telaga ini, maka Allah tidak akan memberi minum tidak akan memberi minum untuknya dari telaga tersebut pada hari kiamat. Jadi ini dari bentuk keyakinan yang membedakan antara seorang yang mengenal sunnah Nabi, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta orang-orang yang berbuat bidah dan kesesatan. Dibedakan jalan antara keduanya. Iya. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa pembahasan akidah ahli sunnah, pembahasan agama ini, itu bukanlah pembahasan baru. Pembahasan ilmu agama yang dibawa oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu membawanya, itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Darda
di riwayat Ashabus Sunan dan selainnya, kata beliau, wal ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sungguhnya para nabi itu, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu ini, warisan ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Iya. Karena itulah pembahasan-pembahasan akidah seperti ini tentang telaga itu ada di buku-buku para ulama ahli sunnah. Dijelaskan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ahmad ibn Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, diterangkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, diterangkan oleh para ulama sebelumnya dan para ulama setelahnya. Dan buku-buku mereka hingga hari ini masih sampai kepada kita. Pembahasan akidah yang mereka paparkan itu ada sampai hari ini. Ya, kalau di hari ini ada yang mengaku dirinya di atas kebenaran, lalu dia tidak mengambil pemahaman akidahnya dari para imam ini, yang mana para imam ini mereka mengambil akidah itu dari hal yang disepakati oleh seluruh ulama di masa mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau dia tidak mengambil ilmu melalui proses ini, melalui jalur ini, maka dia telah keliru di dalam melangkah. Sudah keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia keluar dalam bentuk yang seperti ini adalah sebab besar yang menyebabkan dia tidak akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Iya. Maka ini beberapa pendahuluan tentang bagaimana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu telaga? Telaga kita semua memahami apa maknanya. Iya. Yang perlu saya paparkan di sini adalah pendalilan-pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sifat-sifatnya. Bagaimana sifat dari telaga beliau. Iya. Di dalam hadits-hadits yang saya akan bacakan, kita akan memetik banyak makna yang besar insyaallah taala dari pembahasan-pembahasan penting. Iya. Dan ini semuanya dari kebiasaan di tengah ahli sunnah ketika memaparkan masalah-masalah agama, semuanya dibangun di atas pendalilan-pendalilan. Dan ini salah satu konsekuensi bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Nabi di telaganya, ingin meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh berucap sesuatu apapun tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan petunjuk yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits tentang telaga ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sudah dalam jumlah yang mutawatir. Bukhari dan Muslim saja itu meriwayatkannya lebih dari 10 orang sahabat. Bukhari dan Muslim. Iya. Dan selain Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari sahabat-sahabat yang sangat banyak sekali. Iya. Di antara hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang telaga ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama." Kata beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke atas langit. Iya. Ini di perjalanan Mi'raj ke langit namanya. Dalam kisah Isra Mi'raj.
Maka Nabi berkata, ataitu ala nahrin. Saya pun mendatangi sebuah sungai. Hafatahu kibabul lu'lu'il mujawwaf. Yang ujung sungai ini, kanan dan kirinya, itu ada kubah-kubah dari permata yang melengkung. Iya. Maka kata Nabi SAW, wahai Jibril, sungai apakah ini? Kata Jibril, hadal kautsar. Ini adalah al-kautsar. Al-kautsar itu disebut dengan al-kautsar dalam bahasa Arab itu kalau faufal itu artinya maknanya sangat banyak sekali. Kautsar artinya dia sungai yang sangat luas, sangat banyak airnya. Iya. Sangat banyak airnya. Kemudian di dalam hadits yang lain juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bertanya tentang sungai apa itu, maka kata Jibril, itu adalah sungai Al-Kautsar alladzi a'taka rabbuk, yang Allah Rabbmu memberikan kepadamu. Iya. Kata beliau, fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar. Ternyata tanahnya atau wangi-wangiannya itu dari jenis wangi-wangian yang sangat harum. Misk yang sangat harum sekali baunya. Yang sangat harum sekali baunya. Iya. Kemudian di dalam hadits yang lain kita berbicara dalam riwayat-riwayat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan luas telaganya. Kata beliau, inna qadara khawdi kama baina Aila wa San'a minal Yaman. Sesungguhnya luas telagaku seperti Ailah dan San'a. San'a dari negeri Yaman. Ailah ini di negeri Syam. Ya. Jadi jarak yang jauh luas telaga beliau. Wa inna fihi minal abariq bi'adadi nujumis sama. Sesungguhnya di telaga itu terdapat di dalamnya dari kendi-kendi minum, ya, dari gelas-gelas minum sejumlah bintang-bintang di langit. Jadi gelasnya yang dipakai minum di telaga Nabi jumlahnya seperti bintang di langit. Ini ada banyak riwayat ya yang membahasakan perumpamaan telaga ini. Di dalam riwayat yang lain, tara fihi abariqad dhahabi wal fiddah ka'adadi nujumis sama. Engkau akan melihat padanya abariq, gelas-gelas dari emas dan perak sejumlah bintang-bintang di langit. Iya. Sejumlah bintang-bintang di langit. Di sini perlu kita perhatikan, ketika dibahasakan gelas-gelas yang dipakai minum itu sejumlah bintang di langit, kata para ulama, ini ada dua makna di dalamnya. Makna yang pertama, menunjukkan indahnya gelas-gelas itu. Indahnya gelas-gelas itu menghiasi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, orang yang minum dari telaga ini, dia tidak perlu berdesak-desakan. Ya, tidak perlu ngantri. Tidak perlu ngantri. Karena jumlahnya seperti bintang di langit. Menunjukkan bahwa siapa yang sudah masuk di dalamnya, berhak untuk minum padanya, maka dia akan merasa nikmat. Tidak ada kesulitan. Kalau dia sudah masuk di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawd hatta idza araftuhum ukhtulu juduni
faqulu ashabi fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan datang kepadaku sekelompok manusia dari sahabatku. Mereka akan datang kepadaku di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mengenal mereka, sudah mengenal mereka, tiba-tiba mereka dipisahkan dariku, dijauhkan dariku. Maka saya berkata, sahabatku, sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini kadar penyebutan ada yang diusir dari telaga. Dan kata sahabat di situ ada dua makna. Sahabat itu dalam bahasa Arab, iya. Sahabat dalam bahasa Arab adalah bisa bermakna siapa yang mengikutinya. Siapa yang mengikutinya. Seperti misalnya pengikut madhab Maliki, pengikut madhab Imam Malik. Pengikutnya itu dikatakan ashab Malik. Disebut ashab. Sahabat Malik. Jelas ya? Itu pembahasan untuk pengikut. Jadi tidak mesti sahabat itu bermakna orang yang berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja dari pengikut umatnya, dari yang mengikutinya di tengah umat, itu bisa masuk di dalam golongan sahabat secara bahasa. Dan yang kedua, sahabat bisa bermakna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan dia mati di atas keimanan. Mati di atas keimanan. Nah, kalau di atas mana yang kedua ini, yang dimaksudkan itu adalah sekelompok dari sahabat yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu ada ya, yang seperti itu, walaupun jumlahnya sedikit, tidak banyak, ya. Tapi itu ada. Baik. Jadi itu dua penafsiran. Ya kalau dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah semuanya diusir, itu pendapatnya orang-orang Syiah Rafidhah dengan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Dan itu adalah kekafiran. Karena artinya mereka mengingkari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya mereka mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah memuji para sahabat dan menjamin mereka dengan sorga. Dan artinya mereka mendustakan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir atau diusir dari telaga, itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama ahli sunnah, hukumnya dia murtad keluar dari Islam. Dia murtad keluar dari Islam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan surga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari sahabat muhajirin dan al-ansar. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikutinya saja itu dapat kebaikan, apalagi mereka sendiri. Bagaimana mereka ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijamin masuk sorga. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang berdalilkan dengan hadits ini dari kalangan orang Syiah, itu karena memang dia tidak punya pengagungan terhadap Al-Quran, tidak punya pengagungan terhadap hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran, puluhan ayat di dalam Al-Quran menjelaskan keutamaan para sahabat dan jaminan surga untuk mereka. Kalau dia baca hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatir hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keyakinan di dalam agama tidak berubah. Suatu hal yang tetap disepakati oleh para ulama. Iya. Disepakati oleh para ulama. Baik.
Dan banyak ya sudut bantahan. Bagi siapa yang bagi siapa yang berkata bahwa yang diinginkan adalah sahabat Nabi, kita bisa membantahnya dari puluhan sisi. Cuma ini bukan pembahasan ini, pertemuan ini bukan pembahasan khusus untuk menjelaskan kerusakan pemikiran itu. Tapi ini pembahasan kita ingin mengingatkan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga beliau. Iya. Datang dari hadits Ibnu Umar. Datang dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amamakum haudun kama bainal jarba'i wal adruh." Di depan kalian itu ada telaga, di depan kalian ada telaga. Ya, Nabi langsung membahasakannya kepada para sahabat, di depan kalian ada telaga. Ini pembahasan seakan-akan kehidupan yang akan dia jalani. Ini pemastian bahwa betul-betul hal ini akan mereka hadapi. Dan ini bahasa Nabi ditujukan kepada para sahabat, sebab mereka adalah orang yang paling berhak untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Allah telah memuji para sahabatnya, telah memuji para sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi, wa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila." Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ini para sahabat ini. Sekelompok lelaki. Mereka jujur, tulus terhadap janji yang mereka ambil. Di antara mereka ini ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah wafat, sudah meninggal. Dan di antara mereka ketika ayat ini turun, mereka belum meninggal, masih hidup. Tapi mereka tidak pernah mengganti dari janji mereka. Ini pernyataan dari Allah bahwa para sahabat itu tidak pernah mengganti. Tidak pernah mengganti. Jadi para sahabat itu ketika dibahasakan oleh Nabi, di depan kalian ada telaga. Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kalau ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaiki bagaimana cara seorang itu mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diterangkan di sini bahwa telaganya Nabi antara Jarba dan Adruh. Kalau tadi antara Aila dan Son'a. Ada berbagai riwayat ya. Antara ini dan itu, antara ini dan itu. Beberapa kota disebut oleh Nabi. Dan itu tidak bertentangan. Kata para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin menjelaskan tentang luasnya telaganya, besarnya telaganya. Dan beliau bahasakan dengan kota yang dipahami oleh penanya. Jadi kalau penanyanya orang Yaman, orang dari negeri Syam, dikasih kota yang dia kenal. Kalau yang bertanya orang Medina, dikasih kota yang dia kenal. Iya. Dan ini dari keindahan Rasulullah SAW di dalam mendidik. Didekatkan kepada mereka pemahaman dengan hal yang bisa dicapai oleh akal-akal mereka. Baik. Jadi ini tidak bertentangan ya. Kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat, dalam hadits Ibnu Umar, di dalamnya ada abarik, gelas-gelas, kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Man waradahu, siapa yang telah masuk di dalam telaga Nabi, siapa yang telah mendatanginya. Ini bahasa untuk siapa yang telah mendatanginya. Jadi kalau dia sudah mendatanginya, sudah masuk di dalamnya, fasyariba minhu lam yatma ba'daha abadan. Kemudian dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Ini dari keutamaan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum satu teguk darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Baik, itu hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada hadits Harithah ibnu Wahab radhiyallahu anhu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa telaga beliau itu kama bainal Madinah was Son'a, seperti kota Madinah dan Son'a. Ini lebih jauh lagi ya, jarak Madinah dan apa? Madinah dengan Son'a.
Iya. Ditanya kepada Al-Mustawrid, apakah kamu dengar dari Nabi ada disebutkan tentang bejana-bejana? Kata beliau, bejana-bejananya mithlul kawakib, seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang. Hadits yang keempat dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Saya adalah orang yang mendahului kalian ke telaga. Ini luar biasa. Ya, setiap nabi itu punya telaga masing-masing. Setiap nabi ada telaganya. Iya. Maka nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mendahului kita ke telaga. Beliau sudah berada di ujung telaganya. Di ujung telaganya, mendahului umatnya. Beliau menanti umatnya di situ, di telaga tersebut. Dan ini adalah tempat pertama bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya yang datang setelah beliau. Kalau ingin berjumpa dengan beliau, itu adalah tempat pertama untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Hadits yang kelima, hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini saya masih bercerita di riwayat-riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haud." Saya akan mendahului kalian ke telaga. Man marra alayya syarib. Siapa yang telah melewati saya, dia pasti minum. Nah, jadi ukuran seorang itu dikatakan masuk ke telaga nanti kalau dia sudah melewati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdiri di situ. Kalau dia sudah melewati Nabi, itu berarti dia sudah pasti minum dari telaga. Iya. Tapi kalau dia belum melewati Nabi, akan ada yang mengusirnya nanti. Akan ada yang mengusirnya. Baik. Dan tampak ya dari riwayat-riwayat ini, bahwa yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua golongan. Yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah siapa saja yang bukan umat beliau. Siapa saja yang bukan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi yang lain, setiap umat akan mendatangi nabinya masing-masing. Nah, di situ baru kelihatan kebenarannya. Di situ semakin tampak kebenaran dakwanya para nabi dan para rasul. Memang Allah tinggikan derajat mereka, selalu ditampakkan kebenarannya. Sampai di hari yang dahsyat itu. Kelihatan, setiap umat harus mendatangi nabinya masing-masing. Harus mencari nabinya masing-masing. Ya kalau masuk ada umat selain Nabi Muhammad masuk ke telaga Rasulullah, dia pasti akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian golongan yang kedua yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah golongan sebagian dari umatnya. Sebagian dari umat beliau yang merubah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan detailkan nanti, sebab ini dari pembahasan yang paling penting di sini. Siapa saja orang yang tidak boleh minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umat Islam ini. Apa sebab-sebab yang menyebabkan sebagian umat Islam diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini dari pembahasan-pembahasan yang mungkin kita akan terangkan lebih luas nanti. Baik. Kemudian hadits berikutnya, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Aisyah juga menjelaskan tentang Al-Kautsar. Ketika turun ketika Aisyah bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Ya. Aisyah ditanya tentang hal tersebut. Apa itu Al-Kautsar? Kata beliau, "Nahrun u'tiyahu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Syati'ahu
alaihi durrun mujawwaf aniyatuhu ka'adanin nujum. Dia adalah sungai yang diberikan kepada nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua ujung sungai ini, ya. Dua kanan dan kiri sungai ini itu ada permata mujawwaf, permata yang mencekung. Jumlahnya, bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Sejumlah bintang-bintang di langit. Iya. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la 'alal haudi antadiru may yaridu alayya minkum." Kata Nabi, sesungguhnya saya berada di atas telaga. Saya menunggu siapa di antara kalian yang datang minum ke telagaku. Iya. Kata beliau, "Fa wallahi la yaqtati'anna fa wallahi la yaqtata'anna duni rijalun." Demi Allah, Rasulullah bersumpah, demi Allah akan ada sekelompok lelaki yang tiba-tiba diputus dariku, dipisahkan dariku. Fala aqulanna, kemudian saya berkata, "Ai Rabbi minni min ummati, wahai Rabbku, kenapa dijauhkan dariku padahal dia dari saya, dari umatku?" Fayaqul, maka Allah berfirman, "Innaka la tadri ma amilu ba'daka." Kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau. Ma zalu yarji'una ala aqabihim. Mereka terus-menerus kembali di belakang mereka. Maka mendengarkan hadits ini, Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan dari Aisyah, beliau selalu berdoa, "Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw an nuftan." Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai kami kembali ke belakang kami meninggalkan agama. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jangan sampai kami terkena fitnah. Jangan sampai kami terkena fitnah. Ini perhatikan ya, bagaimana para sahabat itu ketika mendengarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung beramal. Mereka bangun langsung ibadah di atas apa yang disampaikan oleh Nabi. Ketika ada yang diusir, sebabnya karena mereka berpaling, maka dia memohon kepada Allah supaya ditegarkan di atas agama, dikukuhkan di atas agama, dijauhkan dari segala jenis fitnah. Iya. Ini kebiasaan para as-salaf terdahulu rahimahumullahu taala di dalam hal ini. Baik. Kemudian di antara hadits yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatl Uhud, thumma sa'ida al-mimbar kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Beliau mendatangi kuburan Uhud, syuhada Uhud. Nabi doakan untuk mereka. Nabi doakan untuk mereka. Iya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota, kembali ke kota Madinah. Lalu beliau naik ke atas mimbar. Kata Uqbah bin Amir menggambarkan posisi Nabi pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang ingin menyampaikan kalimatnya kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Kalimat perpisahan. Iya. Dan di akhir hadits Uqbah bin Amir berkata, itu adalah akhir yang saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Di hari kehidupannya, di hari-hari kehidupannya. Apa yang beliau katakan pada saat di atas mimbar ini? Kata beliau, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya saya akan mendahului kalian ke telaga. Ini beliau sudah isyaratkan, saya akan mendahului kalian. Artinya saya akan meninggalkan kalian. Sebentar lagi saya akan meninggal. Dan saya akan mendahului kalian. Kita berjumpa di telaga. Berjumpa di telaga. Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya yang menemani beliau, yang mengawal beliau, yang menerima agama dari beliau, menyampaikannya kepada kita. Ya. Agar supaya diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersama umatnya di dunia dan di akhirat. Orang yang masuk surga pun tidak ada yang akan masuk surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga.
Itu menjadi keutamaan dan kekhususan untuk umat ini. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu as-sabiquna al-awwaluna dukhulanil jannah, nahnu al-akhiruna as-sabiquna dukhulanil jannah." Kata beliau, sesungguhnya kami ini adalah umat yang paling terakhir. Umat Islam ini di atas muka bumi adalah umat yang ke-70, umat yang ke-70. Kami adalah umat yang paling terakhir. Tapi kami adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam sorga. Pintu sorga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW yang meminta untuk dibuka. Ya, dan ini dari keutamaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan umatnya. Maka Nabi SAW terangkan, saya akan mendahului kalian ke telaga. Sesungguhnya telaga ini luasnya seperti Aila dan Juhfa. Kemudian Nabi berkata, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya saya tidak khawatir kalian ini berbuat kesyirikan setelahku. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahlaku kama halaka man kana qablakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang saya khawatirkan atas kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan oleh dunia. Ya. Ini peringatan ya. Siapa yang ingin telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu jangan terkait dengan dunia. Ya. Karena itu diingatkan tentang bahaya dunia. Baik. Dan banyak lagi ya hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang telaga ini. Iya. Baik, waktu membatasi kita. Saya akan masuk menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luas telaga Nabi. Bagaimana luasnya? Tadi sudah kita dengarkan ya sebagian riwayat. Kadang disebut oleh Nabi jaraknya antara Son'a dan Medina. Kadang disebut jaraknya antara Aila dan apa? Dan Son'a. Kadang disebutkan jaraknya antara Aila dan Juhfa. Ini jarak semuanya menunjukkan jauh, tapi jaraknya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Di sebagian riwayat dikatakan jaraknya itu perjalanan sebulan. Di sebagian riwayat dikatakan panjangnya sama dengan lebarnya. Panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi secara umum bahwa telaga Nabi itu panjangnya sama dengan lebarnya. Hanya saja dari sisi jaraknya itu disebutkan perjalanan sebulan itu pendekatan. Sebagaimana kalau disebut nama-nama kota itu juga pendekatan. Dan maksud yang diinginkan oleh para ulama, maksud yang diinginkan di dalam hadits-hadits ini oleh para ulama dikatakan bahwa maksudnya telaga ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Iya. Bagaimana air di dalam telaga ini? Air di dalam telaga ini disebutkan di dalam beberapa hadits. Iya. Di antaranya hadits Abu Hatim riwayat Muslim. Beliau katakan lahu ashaddu bayadan min as-salj. Air telaga ini lebih putih daripada salju. Wa ahla min al-asal bil laban, dan dia lebih manis daripada madu dicampur susu. Ya, daripada madu dicampur dengan susu. Di dalam hadits yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'uhu abyadu minal laban." Airnya lebih putih daripada susu. Iya. Dalam sebuah riwayat, "Ma'uhu abyadu minal warik." Airnya lebih putih daripada perak. Ini tidak bertentangan ya, susu, perak, semuanya ada sifat-sifat itu. Lebih putih daripada salju. Maksudnya susu itu kalau dia putih sekali kan mirip salju. Bisa mirip salju. Dan apabila dia dikatakan seperti perak, itu menunjukkan dari kejauhan itu kelihatan apa? Bercahaya. Iya. Warihuhu atyabu minal misk. Baunya lebih harum daripada kasturi. Lebih harum daripada
kasturi. Ya. Jadi sudah disebutkan ya, baunya lebih harum daripada kasturi, rasanya lebih manis daripada apa? Madu. Putihnya lebih putih daripada susu, daripada salju, ya, daripada perak. Baik. Ini penyebutan bagaimana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum darinya satu kali teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam sebuah riwayat, dia tidak akan haus selama-lamanya dan wajahnya tidak akan menjadi hitam selama-lamanya. Tidak menjadi hitam selama-lamanya. Baik. Ada sebagian riwayat ya dalam Sunan Tirmidzi dari hadits Abi Umamah, tidak menjadi hitam wajahnya selama-lamanya. Iya. Jadi itu penyebutan beberapa sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telaga Nabi ini dia berada di atas bumi di padang mahsyar, di bumi yang telah diganti. Dan telaga Nabi itu dia berada di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu telah syahid dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Kata beliau, antara rumahku dan mimbarku. Kalau ada yang pernah pergi umrah, lihat Masjid Nabawi, ada rumah Nabi di situ, yang merupakan kubur beliau sekarang. Kemudian mimbar beliau. Antara mimbar dan rumah itu namanya raudhah min riyadil jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mimbari, dan mimbarku ala haudi." Mimbarku di atas telagaku. Mimbarku di atas telagaku. Iya. Baik. Berikutnya, dan ini termasuk pembahasan yang paling penting di sini. Apa sebab-sebab yang membuat seseorang itu bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya akan mengajak untuk merenungi ayat-ayat dan hadits-hadits di dalam pembahasan. Ayat-ayat itu adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau Nabi Muhammad sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sama dengan telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah sungai di sorga, dari yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah telaga di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat. Dan ini tidak bertentangan ya, karena telaga yang berada di padang mahsyar ini disebutkan di dalam beberapa riwayat Bukhari Muslim, dia itu mendapatkan aliran dari sungai di sorga. Jadi ada dua corong dari emas dan perak mengaliri telaga apa? Yang di padang mahsyar ini. Dan telaga ini berasal dari sungai Al-Kautsar di sorga. Dan sebagian ulama dia mengatakan Al-Kautsar dan telaga itu sama. Al-Kautsar dan telaga itu sama. Jadi katakan kami memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Maka apa perintah Allah kepada Nabi-Nya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan. Ini tiga sebab. Bagi siapa yang ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Itu penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Artinya lakukan salat Id dan lakukan kurban. Engkau berkurban. Iya. Maksudnya secara umum bahwa seorang yang melakukan ketaatan-ketaatan, iya, dari ibadah yang sangat besar seperti salat, menyembelih, ini salat Id ya, di dalam penafsiran salat Id. Lakukanlah salat untuk Rabbmu, maksudnya salat Id, Idul Adha. Bagaimana pula dengan salat wajibnya? Kalau dia menjaganya, maka ini dari sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga sekali akan perkara salat dan kewajiban-kewajiban pokok di dalam agama. Ya. Sampai wudunya saja orang yang berwudu, ya, itu menjadi sebab seseorang itu minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada seorang yang bertanya di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Ibnu Majah dan selainnya, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika orang-orang masuk ke telagamu, ada orang-orang yang diusir. Terus
bagaimana engkau mengenal kami ya Rasulullah? Mengenal kami umatmu. Kata Nabi SAW, na'am, tariduna alayya gurran muhajjalina min atharil wudu. Laysat li ahadin ghairukum. Kata Nabi SAW, kalian nanti wahai umatku akan datang kepadaku dalam keadaan bercahaya muka, tangan dan kaki-kaki kalian. Karena bekas-bekas wudu. Maka di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu bisa minum dari telaga Nabi, dia memperbaiki dari wudunya. Memperbaiki tata cara berwudu. Dia berwudu dengan sempurna. Kalau dia sudah bagus cara berwudunya, sesuai dengan petunjuk Nabi, berikutnya setiap kali dia batal wudunya, usahakan dia berwudu. Begitu mau tidur, dia berwudu. Ya. Ini semuanya dari tempat-tempat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berwudu. Karena umat ini akan menghadap dalam keadaan punya tanda. Tanda-tanda itu akan kelihatan, cahaya-cahaya itu akan nampak, itu dari bekas wudunya. Baik. Kemudian di ayat dikatakan ada sebab yang ketiga, yaitu ikhlas. Fasholli li rabbika, salatlah engkau karena Rabbmu. Karena itu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan di dalam beragama, ini adalah sebab yang membuat seorang itu akan dimuliakan dengan telaga. Rasulullah SAW minum dari telaga tersebut. Dia menjaga dari keikhlasannya. Apabila dia beramal, jangan dia mengharapkan sesuatu dari dunia yang hina. Tidak usah dia peduli apa yang dikatakan dan dipandang oleh manusia. Kita ini hidup hanya sekali saja, hanya sementara. Kalau yang kita lihat adalah pandangan manusia, maka itu adalah keterlambatan yang sangat besar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harusnya setiap hamba selalu melihat bagaimana pandangan Allah kepada dia dan bagaimana dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia menolong agama ini. Ya, dia menolong agama ini. Baik, saya belum bacakan ya riwayat orang yang paling pertama minum dari telaga Nabi di tengah umat Islam ini. Iya. Jadi kan sudah disebutkan tadi bahwa yang minum dari telaga Nabi hanya siapa? Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pertama minum dari telaga Nabi? Mereka adalah penduduk Yaman. Nabi tidak akan memberi minum air di telaganya kecuali untuk penduduk Yaman dulu. Iya. Nah, ini hal yang menakjubkan. Harus dipelajari apa sebabnya. Para ulama mengatakan sebabnya karena orang-orang Yaman itu mereka punya keistimewaan di dalam membela dan menolong agama ini. Mereka punya keistimewaan di dalam membela dan menolong agama ini. Karena itu oleh Nabi SAW, sebelum manusia yang lainnya, suku yang lainnya minum, penduduk Yaman dulu yang diberi minum. Iya. Penduduk Yaman dulu yang diberi minum. Dan ini dari keutamaan mereka. Iya. Dikatakan Ahlul Yaman. Ahlul Yaman maksudnya orang-orang yang memang dia adalah keturunannya Yaman, atau dia memang penduduk Yaman, atau terhitung sebagai penduduk Yaman, pernah tinggal di Yaman. Dan itu ada pembahasannya ya di kalangan para ulama. Kapan seorang itu dikatakan penduduk sebuah negeri? Berapa lama dia tinggal di sana? Baru dikatakan dia sebagai penduduk negeri. Ada orang Indonesia, dia lama tinggal di Yaman, masukkah dia di dalam penduduk Yaman? Itu ada pembahasan. Jelas ya? Ada pembahasan. Tapi jangan rame-rame ke Yaman ya. Penduduk Yaman. Oke, ini adalah keutamaan yang diberikan. Baik. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah keteguhan di atas keimanan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebab yang paling pokoknya. Sebab yang paling pokoknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebanyakan orang yang diusir dari telaga itu selalu diingatkan bahwa mereka ini mengada-adakan perkara baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum ghayyaru wa baddalu. Mereka itu telah mengganti, telah merubah. Iya. Karena itu orang yang ingin telaga, orang yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, dia harus membiasakan dirinya minum dari telaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan minum dari racun pemikiran sesat. Dan jangan minum dari kotoran. Ya. Orang-orang yang berpemikiran menyimpang. Minum dari telaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua sumber yang terpercaya. Iya. Karena itulah pada hari kiamat orang yang tidak mengikuti jalan Al-Quran dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia dapatkan cuma penyesalan. Penyesalan dan penyesalan. Bagaimana bisa beruntung? Telaga saja ini salah satu proses pada hari kiamat yang akan ditampilkan, ditampakkan kebaikan dan keistimewaan orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di satu pembahasan di telaga. Belum di pembahasan yang lainnya. Di pembahasan timbangan, di pembahasan as-sirat, apalagi surga dan neraka. Itu belum dibahas. Ini baru di pembahasan telaga. Ya. Jadi kalau dia sudah menyimpang keluar dari jalan Nabi, itu penyesalannya luar biasa. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran bagaimana penyesalan mereka. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari ketika orang zalim dia menggigit kedua tangannya. Biasanya kalau kita sedih ya, atau ada yang kena musibah, dia gigit jarinya, menangis sambil menggigit jari, kan begitu. Kadang dia tidak sadar karena besarnya penyesalan. Ini bukan jari yang dia gigit, dua tangannya masuk ke mulutnya pada hari kiamat. Saking besarnya penyesalan itu. Dia berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai andai kata saya di dunia, saya tidak jadikan si fulan ini sebagai kecintaan ke orang yang saya ikuti. Ini ada orang lain selain Nabi di hatinya. Ada orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti. Dia jadikan sebagai panutan. Kecintaan dan kebenciannya dibangun di atas orang tersebut, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lain masa sekarang ini, hati-hati. Ya, orang yang biasa ikut ke partai-partai, orang yang biasa ikut ke ormas-ormas, kelompok-kelompok. Yang penting kelompoknya yang benar. Harus yang saya bela, walaupun orang yang paling fasik, orang yang paling fajir, orang yang paling banyak berbuat kerusakan, yang penting dia di kelompok saya, dia adalah orang yang paling soleh, orang yang harus saya bela. Orang yang paling soleh, orang yang paling baik, kalau bukan di kelompok dia, berseberangan dengan kelompoknya, maka dia adalah orang yang paling fajir, harus kita perangi. Ini yang seperti ini pada hari kiamat, ini yang disebut di dalam ayat. Termasuk orang-orang yang zalim yang akan menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri. Baru dia menyesali. Sungguh orang ini telah menyesatkanku dari mengingat, dari mengikuti jalan Allah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin minum dari telaga Nabi, mulai dari hari ini biasakan diri minum dari telaga Al-Quran dan telaga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar keteguhan seseorang minum dari telaga Al-Quran dan Sunnah, sekadar itu pula kenikmatan dia meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Iya. Karena itu jangan ada yang berkata kalau diajak kepada suatu mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, lalu dipermasalahkan, kok ditanya dalilnya? Beragama memang seperti itu. Iya. Nabi itu apabila memberikan penjelasan, beliau menyampaikan wahyu. Para sahabat kalau ditanya oleh para tabi'in, murid-muridnya, mereka langsung sebutkan hadits dari Nabi. Tidak ada hal yang keluar dari diri mereka. Itu jalan beragama. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
dia tidak membenarkan orang-orang yang zalim. Iya. Dia tidak membenarkan kezaliman dari orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada yang berbuat kezaliman, maka dia tidak membenarkan dari kezaliman tersebut. Ya. Tidak membenarkan dari kezaliman tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa apabila ada dari pemimpin-pemimpin yang berbuat kezaliman, tidak mengikuti sunnahku, kata beliau, "Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anakum ala dhulmihim fala yaridu min khawdi." Barang siapa yang membenarkan mereka di atas kedustaan mereka, membantu mereka di atas kezalimannya, maka dia tidak akan minum dari telagaku. Dan siapa yang tidak membenarkannya, tidak membantu mereka, maka dia akan minum dari telagaku. Ini sebab, karena kezaliman itu tidak boleh didukung, tidak boleh diikuti. Ketaatan itu boleh kepada siapa yang diizinkan sepanjang dia tidak memerintah ke dalam maksiat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Ya, kalau ada pemerintah yang berbuat kesewenang-wenangan, berbuat kezaliman, maka kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Diperintah untuk bersabar. Jadi Nabi beritakan akan ada ujian di tengah umat. Umat ini tidak selalu dipimpin oleh orang yang adil. Akan ada nanti suatu saat umat ini dipimpin oleh orang-orang yang kadang berbuat kezaliman, berbuat kesenang-wenangan. Tapi subhanallah, dijadikan di dalam hal tersebut suatu lahan ketaatan. Itu umat Islam, begitu caranya berpikir. Kehidupannya itu mereka tidak ada masalah. Di dalam angin sepoi yang sejuk, banyak pintu ketaatan. Dirundung musibah dan malapetaka, juga mereka banyak pintu ketaatan. Hidup di kondisi apapun tidak ada masalah bagi seorang yang beriman, sepanjang dia di atas petunjuk dan tuntunan. Nah, pada saat ada pemerintah yang zalim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ya. Kata beliau, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di mana? Di telaga. Bukan sampai menjumpaiku 5 tahun mendatang. Bukan bersabar sampai menjumpaiku 10 tahun mendatang. Tapi sampai berjumpa dengan telaga sampai hari kiamat. Itu namanya sabar. Jadi kalau ada yang berkata sabar itu ada batasannya, itu namanya tidak bersabar. Sabar itu dikatakan sabar karena memang dia menahan diri. Sepanjang masih bisa menahan diri, itu dia bersabar namanya. Dia bersabar. Jadi pemerintah yang zalim itu tidak dihadapi dengan cara apa? Cara melakukan kudeta terhadapnya, dengan cara melakukan perlawanan kepadanya. Tidak dibenarkan seperti itu. Iya. Karena itu telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim ahli sunnah wal jamaah menyikapi pemerintah yang zalim. Dan ini saya katakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang keluar dari jalan ini, itu bukan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Saya bisa datangkan dari buku-buku, dari ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah yang datang setelahnya, termasuk imam 4. Semuanya memerintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dia adalah pemerintah yang zalim, menindas rakyatnya. Dan itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca baik-baik. Baca di Sahih Muslim. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di umara, sayakunu ba'di a'imma yahtaduna bighairi hudaya wa yastannuna bighairi sunnati." Akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin,
Mereka ambil petunjuk bukan petunjukku. Mengambil sunnah bukan sunnahku. Yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Di tengah mereka para pemimpin ini ada sekelompok lelaki hati-hatinya seperti hati para syaitan. Fi juthmani ins. Hati syaitan-syaitan yang berada di jasad manusia. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, ya, "Mada fama ta'muruni in adraktu dzalika?" Apa perintahmu kalau saya dapati pemimpin seperti ini? Kata beliau, "Isma wa ati lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka." Isma wa ati. Kata beliau, dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, dengar dan taat kepada pemimpin. Itu jalannya ahli sunnah. Bukan mereka senang ada kezaliman. Bukan mereka membiarkan adanya kezaliman. Dirubah dengan cara yang benar. Kezaliman itu kemungkaran, tidak ada yang suka. Tapi rubah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini ingat, Nabi SAW memberikan keputusan yang harusnya membuat kita semua takut. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jangan sampai kita menjadi musuh-musuh Nabi SAW di telaganya. Tatkala kita keluar dari jalan ini. Kamu saya suruh bersabar terhadap kezaliman pemerintah, kamu malah pergi demo-demo ke sana sini. Hah? Kamu malah melakukan kudeta terhadap penguasa. Kamu malah mencela pemerintah di sana sini. Ya. Pemerintah itu ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kezaliman, tidak ada yang mengingkari. Tapi yang penting bagaimana cara memperbaikinya. Tidak dibenarkan dengan cara ribut-ribut di jalanan, memutus jalan orang. Ya. Memutus jalan orang, apalagi menyebabkan ada yang meninggal. Satu orang saja yang meninggal di dalam hukum agama, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Oh, itu kan tidak ada masalah. 13 juta orang berkumpul, cuma satu orang yang meninggal, satu orang korbannya, Masya Allah. Cuma satu orang. Begitu cara memandang nyawa seorang muslim. Ya. Dan tidak diragukan, banyak dari umat Islam ini punya semangat, punya girah. Itu hal yang baik. Tapi semangat dan girah ini, itu harusnya berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadits-hadits Nabi yang saya bacakan. Saya tidak baca sesuatu apapun dari diri saya. Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan penjelasan bagaimana cara menasihati pemerintah. Kata beliau, "Man kana innahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran. Fa'in qabila minhu fadak, fa'in qabila minhu faidak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Iya. Dari seluruh pemerintah yang zalim, mungkin di hari-hari ini yang pernah kita dengar, tidak pernah kita mendengar ada pemerintah yang lebih zalim daripada Fir'aun, lebih kafir dari Fir'aun. Bersamaan dengan itu, tidak ada sejarahnya Nabi Musa dan Bani Israel mendemo Fir'aun. Ya. Yang ada itu dia diperintah diperintah bersabar. Karena kesabaran Bani Israel inilah Fir'aun dan bala tentaranya semuanya dibinasakan. Karena itu ketika disebutkan nikmat Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah hanya menyebut satu amalan solehnya Bani Israel. Cuma satu saja. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Dan kami wariskan bumi timur dan baratnya, Baitul Maqdis. Tadinya tempatnya dikuasai oleh Firaun. Kami wariskan bumi ini timur sama baratnya untuk Bani Israel, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah untuk mereka disebabkan karena kesabaran mereka. Tidak ada hal yang disebut kecuali apa? Kesabaran. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, kalau ada kezaliman, kalian bersabar saja. Tidak akan lama Allah akan ganti pemerintah itu. Iya. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini dikatakan saffah. Orang yang gemar menumpahkan darah. Iya.
ulama saya dikejar. Sampai ada seorang alim yang membuat daftar nama-nama yang dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf. Saking banyaknya ulama yang dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Ya. Hajjaj bin Yusuf ini ada di akhir masa para sahabat. Anas bin Malik ketiga didatangi oleh manusia, para tabi'in di akhir masa sahabat ini. Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikianlah sabda Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wejangannya para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in. Apa yang terjadi? Sebentar saja setelah itu Hajjaj bin Yusuf diganti. Siapa yang naik setelahnya? Pemerintahan siapa setelah Hajjaj bin Yusuf? Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah ada di dalam sejarah, orang yang bersabar. Tapi kalau orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, ya, selalu menentang pemerintah, itu belum pernah tercatat di dalam sejarah. Ada sebuah umat yang keluar kudeta terhadap pemimpinnya, lalu membawa kebaikan di tengah umat itu. Itu belum pernah ada di dalam sejarah. Yang ada hanya kebinasaan, kehancuran, kerusakan perekonomian, pertumpahan darah, dilanggarnya penghormatan dan seterusnya. Maka ini harus kita sadari. Ini prinsip pokok. Ingin berjumpa dengan Nabi di telaganya? Ini syaratnya dari Nabi. Sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di mana? Di telaga. Itu seorang umat Islam seperti itu. Dia tidak lihat pada hak dirinya. Oh, saya banyak dizalimi, saya harus menuntut. Itu hak diri namanya. Kamu cari dunia, ikut hawa nafsumu. Tapi kalau kamu ingin agama, ingin negeri akhirat, ingin surga, sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga adalah dia menghindari segala sebab penyimpangan. Apa saja mengeluarkan dari jalan Nabi, menyimpan dari jalan Nabi, maka dia menjauh dari segala jenis penyimpangan itu. Iya. Jadi untuk membahas apa sebab-sebab pokok yang menyebabkan seorang itu menyimpang, ini kita perlu tema pembahasan tersendiri. Saya tidak bisa menerangkan untuk sekarang ini. Tapi di antara sebab pokok seorang itu menyimpang adalah, pertama, dia tidak ada kegemaran mempelajari ilmu agama. Yang kedua yang menjadi sebab pokok dia menyimpang, dia mengambil ilmu bukan dari ulama, bukan dari orang yang berilmu. Mengambil ilmunya dari dai-dai, dari tukang ceramah, orang yang hanya punya retorika saja. Dia hanya punya retorika, bisa bicara bagus. Tapi dia tidak ambil ilmu dari orang yang berilmu. Dari orang yang berilmu. Sedangkan ilmu ini warisan Nabi. Warisan. Dia terwarisi. Dia ambil dari ahlinya. Diambil dari ahlinya. Kemudian dari sebab seorang itu menyimpang adalah dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Keluar dari kebersamaan di tengah umat Islam. Dari sebab penyimpangan juga adalah banyaknya seorang itu berbuat dosa dan maksiat. Karena dosa-dosa dan maksiat ini, itu kata sebagian ulama, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah pos yang mengantar kepada kekafiran. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia zuhud dari kehidupan dunia. Dia banyak mengingat akhirat. Banyak mengingat akhirat. Di sinilah pentingnya kita di dalam kehidupan ini selalu menyadari untuk apa kita hidup. Untuk apa kita hidup. Dan kita harus selalu menyadari persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan berikutnya. Sudahkah kita memastikan di mana tempat kita di kehidupan berikutnya, apakah di surga atau di neraka? Maka ini mana-mana kalau selalu dihadirkan, apabila kehidupan akhirat itu terang benderang di dalam hati, maka ini akan membuat dirinya lebih istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di antara sebab yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Iya. Mengikuti jalan para sahabat, para tabi'un dan tabi'in itu kewajiban di dalam beragama. Saya garis bawahi.
kewajiban di dalam beragama. Itu bukan alternatif, boleh ikut boleh tidak, atau sunnah muakkadah. Tidak, ini kewajiban di dalam beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Jadi ini dua golongan yang diancam. Dia tidak mengikuti Rasul, kemudian yang kedua tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Pembahasan yang terakhir. Apa sebab-sebab yang menahan seseorang itu masuk ke telaga? Terus saya bahasakan dengan bahasa lain. Apa sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak sebab. Sebab yang paling pokoknya disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Ketika Nabi melihat sebagian dari umatnya diusir dari telaga, maka Nabi berkata, "Umatku, umatku." Dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini mengada-adakan namanya al-ihdath. Al-ihdath ini bentuknya banyak. Satu, murtad keluar dari Islam. Satu, murtad keluar dari Islam, kafir kepada Allah. Ini namanya mengada-adakan. Yang kedua, mengada-adakan masuk di dalamnya perkara bid'ah. Segala bid'ah itu masuk di dalam hal ini. Karena itu orang-orang yang berbuat bid'ah, mengada-adakan bid'ah, ini orang yang paling dikhawatirkan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ihdath itu sangat terkait dengannya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, dari fikih beliau yang sangat mendalam, beliau berkata, siapa yang mengatakan bahwa ada sebuah kebaikan di dalam agama ini yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad khanar risalah, berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu kan sering kita dengar. Kamu melakukan ini, apa dalilnya? Wah, ini tidak ada dalilnya. Memang kita setuju itu, tidak ada dalilnya. Ya. Terus kenapa kamu lakukan? Wah, ini bagus saja. Memang tidak ada dalilnya, tapi bagus. Ya. Kata Imam Malik, ada yang berkata ada hal yang bagus, padahal Nabi tidak menerangkannya. Itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad SAW berkhianat menyampaikan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Allah telah memberikan persaksian bahwa nabinya telah menyampaikan agama secara sempurna dan lengkap. Jadi kalau dia katakan ada hal yang baik Nabi belum ajarkan, itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Ini hati-hati. Dia akan berhadapan dengan Nabi di telaganya. Ya. Dia akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW di telaganya. Demikian pula orang-orang yang merubah jalan Nabi SAW. Nabi telah menetapkan sebuah jalan, dia rubah jalan ini ke bentuk yang lain. Atau Nabi SAW terapkan sebuah tariqah, ya, sebuah bentuk dari ibadah, dia rubah dalam bentuk ibadah yang lainnya. Maka ini juga keluar dari jalannya Nabi SAW. Jelas ya? Sampai di dalam berdakwah, di dalam penyampaian, uslub di dalam membahasakan, itu lengkap di dalam agama. Lengkap di dalam agama. Orang yang belajar ilmu syar'i itu, dia cukup belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Dia belajar bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada umat. Dengan gaya dan uslub Nabi SAW, maka itu sudah cukup bagi umat. Kalau di masa sekarang ini ada yang berkata bahwa gaya dakwah dengan Al-Quran saja dan hadits saja misalnya,
Ya, atau kita pakai dengan bahasa yang dipakai oleh para ulama, itu tidak cukup. Kita harus pakai bahasa-bahasa anak muda, gaya-gaya yang keren, gaya-gaya yang bagus. Ini keluar dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berdakwah tentang agama ini sudah 14 abad. Dari para ulama, dari masa ke masa. Yang hadir di tengah manusia itu, di sebagian ulama, ahli hadis, dia hanya menyampaikan hadis saja. Abu Bakar bin Abi Syaibah, silahkan buka biografinya dalam Syiar Alamin Nubala dan selainnya. Abu Bakar bin Abi Syaibah, nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Salah seorang ahli hadis, guru Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadir di majelisnya di masa dahulu, tiap kali beliau duduk, sekitar 20.000 orang yang hadir. Beliau hanya menyampaikan hadis saja. Dan itu menyentuh hati manusia. Menyentuh hati manusia. Karena itu kebenaran apabila disampaikan sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, itu yang terbaik untuk manusia. Tidak ada yang lebih baik daripada jalan Rasulullah SAW. Tatkala dia menyangka dia bisa membuat jalan sendiri, bisa membuat bahasa sendiri, retorika sendiri, inilah yang kadang-kadang bisa menyesatkannya keluar dari jalan yang lurus tanpa dia sadari. Dia suka maupun tidak suka, dia sadar maupun tidak sadar, itu akan terjadi. Karena semua yang keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipastikan bahwa siapa yang keluar dari jalan beliau, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Kemudian masuk juga di dalam bentuk mengada-adakan yang diusir dari telaga adalah dia melakukan dosa-dosa besar. Melakukan dosa-dosa besar. Ya, dalam sebagian riwayat, yarji'u ba'dukum kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian itu kembali sebagai orang-orang kafir, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Maka dosa-dosa besar ini itu adalah hal yang mengkhawatirkan, dari sebab yang mungkin seorang itu diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hal yang menyebabkan seorang diusir dari telaga adalah dia selalu menentang pemerintah, melakukan kudeta terhadapnya, tidak sabar terhadap kesenang-wenangan. Dan di antara hal yang mengusir dari telaga adalah membantu orang yang berbuat kezaliman di atas kezalimannya. Ya. Kemudian gemar untuk membela kebatilan. Seorang muslim dan muslimah itu, dia jangan terikut dengan kebanyakan manusia. Banyaknya orang yang hadir, banyaknya manusia mengikuti, itu bukan ukuran dia itu benar. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Jadi kalau yang bersyukur sedikit, berarti yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Jadi kebanyakan jangan selalu menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah keteguhan seseorang berada di atas telaga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan membuat dia tegar di atas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saya tutup bahwa di antara sebab yang menghalangi seorang itu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah. Ini sekarang banyak orang yang kurang paham apa itu sunnah. Ya. Dan dai-dai kadang kurang menerangkan sunnah itu apa kepada manusia. Sunnah itu Islam itu sendiri. Dan sunnah yang diinginkan oleh para ulama, sunnah itu adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Karena itu buku-buku yang memuat tentang akidah yang benar itu disebut dengan nama As-Sunnah, Kutubus Sunnah. Pembahasan-pembahasan akidah. Dan ini perlu untuk dipelajari. Ini menjadi tugas kita bersama. Ya. Baca buku-buku yang memuat tentang akidah para ulama yang disepakati. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Seperti Imam Al-Bukhari. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Seluruh gurunya dia tanya tentang pembahasan akidah. Jawaban gurunya semuanya sama. Itulah 10 pembahasan akidah yang dinukil oleh Imam Al-Lalakai dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka ini berkeliling di
di seluruh negeri yang ditempati oleh para ulama di berbagai penjuru dunia. Dan mereka katakan bahwa para ulama semuanya bersepakat di antara poin pembahasannya adalah ini. Disebutkan pembahasan akidah yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Itu yang dikatakan sunnah. Itu yang dikatakan apa? Sunnah. Iya. Jadi kalau orang paham buku-buku as-sunnah, dia kaji dari buku-buku akidah, itu pasti dia akan berpijak di atas sunnah. Dan dipastikan dia akan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah jalan pokoknya seorang sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, dia juga menekuni sunnah-sunnah yang sudah pasti petunjuknya. Misalnya, diperintah makan pakai tangan kanan, dia makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, karena sunnahnya pakai tangan kanan. Itu sunnah. Kadang dalam satu sunnah ditinggalkan, mungkin langsung turun siksaan dan adab untuk orang tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan pakai tangan kirinya. Maka Nabi berkata, "Ya fulan, kul bi yaminik." Kamu makan dengan tangan kananmu. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, la astati." Ya Rasulullah, saya tidak mampu. Masya Allah, jawabannya tidak apa? Tidak mampu. Dia punya tangan kanan, terus dia berkata apa? Tidak mampu. Maka Nabi berkata, "La astata'ta." Semoga kamu tidak mampu selama-lamanya. Semenjak itu dia tidak bisa angkat lagi tangan kanannya. Ini bentuk dari apa? Mukhalafatus sunnah. Dan ini perkara yang berbahaya apabila terjadi pada seorang hamba. Kalau di dunia saja diberi hukuman seperti itu, bagaimana pula di akhirat? Dia berharap ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mungkin secara ringkas pembahasan-pembahasan yang terkait dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang pembahasan ini sengaja saya bahas untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita itu mengenal telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Supaya kita di kehidupan dunia ini ada fokus yang kita kejar, ada target yang kita harapkan. Kita semuanya ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Dan ingin minum dari telaga beliau di hari yang sangat dahsyat tersebut. Dan ingin dimasukkan ke dalam golongan dan umat beliau sebagai pengikutnya yang sebenarnya. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita semua di dalam meniti kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang tidak ada suatu penyakit apapun di dalam hatinya, orang-orang yang selalu berada di dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.